Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana saat ini Allah masih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memilih diri-diri kita untuk menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, dikatakan para ulama ini apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sayang pada seorang hamba, maka hamba tersebut bukan dikasih harta yang banyak atau pangkat yang tinggi. Tapi hadirin yang mulia, manakala Allah sayang kepada seorang hamba ini, Allah sibukkan dia dengan perkara-perkara agama, dengan amal-amal agama. Walaupun pangkatnya tinggi, walaupun hartanya banyak, ataupun dia orang miskin, nggak berpangkat. Itu ciri-ciri Allah sedang sayang kepada seorang hamba. Jadi orang kaya misalnya, semangat dalam amal agama, maka ini orang kaya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau orang berpangkat tinggi, namun dia selalu semangat dalam taat kepada Allah, maka ini orang berpangkat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ada orang miskin, gak punya apa-apa, tapi dia semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah hamba yang miskin yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ukuran atau barometer kasih sayang Allah kepada hamba itu bukan dinilai dari fisiknya, ya kan, dari hartanya, dari pangkatnya, dari status sosialnya, tapi lihat amalannya saja, lihat amalannya saja. Manakala dia mengamalkan agama, dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itu tanda Allah sedang sayang kepada seorang hamba tersebut. Hadirin yang mulia, kenapa kita juga harus senantiasa bersalat kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Karena hadirin yang mulia, berkat perjuangan beliau yang telah memperjuangkan agama Islam, hadirin yang mulia, dengan tetesan darah, tetesan keringat, tetesan air mata, bahkan istri beliau terkaya saat itu di Mekah, habis harta beliau, hadirin yang mulia, dalam rangka khidmat, korban untuk memperjuangkan agama Islam, berkhidmat kepada Rasulullah dalam rangka memperjuangkan agama Islam. Maka hadirin sekalian, ulama hadirin yang mulia telah menamsilkan hadirnya kita melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Ini hadirin yang mulia bukan karena kita dekat dengan masjid, bukan karena kita orang sehat atau kita orang santai atau enggak sibuk, enggak. Hadirnya kita mendatangi panggilan Allah, undangan Allah ini, melaksanakan sholat maghrib berjamaah ini benar-benar rahmat dan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang lebih dekat rumahnya dengan masjid, kan? Tapi karena belum dipilih begitu, kan? Belum dipilih, bukan nggak dipilih, belum saja, kan? Kalau nggak dipilih seakan-akan kita orang pilihan, enggak, belum saja. Kita belum tahu nanti suatu saat kita yang terbalik, kan? Mereka yang aktif, kita malah hilang begitu, nggak tahu. Maka kita harus kuat-kuat istiqomah, terus doa kepada Allah agar istiqomah dalam amal agama. Maka hadirin yang mulia, sering dicontohkan para ulama itu, misalnya ada seorang raja, yang memiliki istana yang megah mewah, memiliki taman-taman bunga di depan istana, di samping kiri kanan istana,
Di belakang istana dia punya taman-taman taman-taman bunga ya. Di depan penuh dengan bunga berwarna putih ya. Di samping kanannya warnanya merah, samping kiri warna kuning, di belakang misalnya warna ungu ya. Maka suatu hari hadirin yang mulia, raja ini ingin menghiasi istananya dengan bunga-bunga yang ada di sekitar istana tersebut. Maka hadirin yang mulia, raja ini turun ya ke depan istana. Kemudian dia milih-milih ya bunga yang layak ditaruh di dalam istana. Allahu Akbar. Bunga-bunga pilihan saja. Ya. Yang agak loyo sedikit nggak dipilih. Ya, yang agak kuning-kuning pucat nggak dipilih. Dicari yang segar, yang bagus. Diambil beberapa bibit ya dari yang berwarna putih dibawa ke dalam istana. Ambil yang sebelah kanan juga beberapa yang berwarna merah taruh di istana. Nggak semuanya dipilih. Begitulah ulama katakan tamsilkan hadirin yang mulia, hadirnya seorang sholat berjamaah ini betul-betul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul pilihan ya Allah Subhanahu wa taala. Dipilih orang-orang di depan masjid, ya enggak? Hatinya diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih hidayah, taruh di istananya Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah tempat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah Allah itu bukannya Allah ada di dalam masjid, enggak. Tapi di situ saking dekatnya hubungannya dengan Allah sehingga dikatakan rumah Allah. Ya kan? Ini hadirin yang mulia. Baitullah, ya kan? Hamba Allah, Abdullah, hamba Allah. Bahkan dikatakan di dalam hadis itu ada di antara orang beriman itu yang menjadi ahlullah. Ahlullah itu artinya keluarganya Allah. Ini bukan berarti ini pamannya Allah, bibinya Allah, bukan. Tapi saking dekatnya penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut sehingga dikatakan ahlullah. Ya kan? Ahlullah. Ini hadirin yang mulia. Jadi jangan sampai kita salah paham. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di saat akhir zaman yang penuh dengan ujian nih hadirin yang mulia ya. Hiruk pikuk ya keadaan manusia saat ini ya. Bagaimana manusia disibukkan dengan perkara-perkara ya. Terkadang lupa dengan perkara akhirat, tapi kita masih diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita mengikuti nafsu kita ya enaknya waktu libur kayak gini kan santai begitu ya kan. Atau ke mall, ke Sampit, ngajak anak istri, tapi ada kerisauan di hati kita ya. Ada kerisauan di pikiran kita. Kalau kita tidak meluangkan waktu untuk masjid, siapa lagi yang mau meluangkan waktu untuk masjid? Ya, siapa lagi? Ya. Kalau enggak kita mengorbankan anak kita, mengorbankan istri kita, mengorbankan nafsu kita, ya. Mengorbankan sedikit kesibukan kita, kesenangan kita. Ini namanya mujahadah. Mujahadah itu hadirin yang mulia, mengorbankan kesenangan kita untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Ini mujahadah namanya, korban hadirin. Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang mau mujahadah, mengorbankan nafsunya, kesenangannya karena ingin menyenangkan Allah, lanahdiyanahum subulana. Akan kami jadikan dia itu menjadi asbab hidayah hadirin. Akan kami berikan, curahkan kepada mereka itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah supaya ringan dalam buat amalan. Ini hadirin yang mulia balasan mujahadah seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirnya kita dalam majelis ini bukan karena acara apa ya kan? Bukan karena ada perayaan hari besar, bukan karena ada undangan siapa-siapa, enggak ada sama sekali. Ya, bahkan nama-nama kita dalam setiap tausiah jamaah kita ini enggak pernah disebut, ya. Yang terhormat si anu, yang terhormat si enggak ada. Ya. Di sini kita sama hamba Allah Subhanahu wa taala, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini titel yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirinnya. Di sini kita belajar ikhlas. Ya kan? Belajar ikhlas. Bahwa status kita yang paling tinggi di sisi Allah adalah bagaimana kita bisa mencapai hamba Allah, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita harapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita di dunia ini hadirin yang mulia adalah perkara memperbaiki iman ini, ya.
Karena kita dihantar ke dunia yang sementara 60-70 tahun, ya kan? Sesuai sabda baginda Nabi Muhammad SAW, amaru ummati baina sitin aw sab'ina sana. Umur umatku kata Rasulullah hanya berkisar antara 60-70 tahun. Jarang yang lebih. Ada sih ada, cuma jarang. Ya, 60 atau 70 tahun. Sebentar sekali kita hidup. Ya. Dibanding dengan kehidupan di alam kubur, di padang mahsyar, di alam akhirat, satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Fi yaumin kana alfasanatin mimma ta'udun. Ya kan? Satu hari akhirat bandingannya di dunia sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau orang hidup di dunia ini 1000 tahun, di kubur itu baru satu hari begitu, nah ya kan? Makanya Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, ya. Sudah berapa tahun? 2025 tahun. Baru 2 hari. Ya kan? Baru 2 hari beliau di sana. Makanya nggak tua-tua. Beliau diangkat umur 33 tahun, turun nanti ke dunia misalnya tahun 3000. Baru 3 hari umurnya bertambah. Masya Allah. Ya kan? Makanya nggak tua-tua. Itulah putaran sirkulasi kalau nama itu, nggak tahu saya, nggak ngerti ya, siklus ya. Nah, ini hadirin ya. Bedanya akhirat dengan dunia ini. 1000 tahun banding dengan dunia. Apalagi bagi orang-orang nggak beriman, ya, orang kafir, orang nggak beriman, Allah Akbar. Satu hari akhirat mereka bagaikan 50.000 tahun. Ya, itu di padang mahsyar nanti. Ya, ini hadirin yang mulia. Tapi bagi orang-orang beriman di alam kubur itu nanti hadirin yang mulia, mereka akan mengalami kenikmatan yang luar biasa. Rodatun min riyadil jannah. Ya, taman daripada taman-taman surga. Yang namanya kita di taman, misalnya kita mohon maaf ya ke Hypermart misalnya ngajak keluarga anak istri, kan enak di Hypermart ya kan, banyak yang dilihat ya kan, apalagi kantong tebal ya, walaupun nggak bawa duit tapi ATM tebal misalnya, ya kan, sampai di Hypermart dingin, AC apa segala itu, ya, jalan sana jalan sini, jalan sana jalan sini, tiba-tiba Hypermart mau tutup katanya, sudah jam 10. Masya Allah, nggak terasa ya kan, nggak terasa. Begitulah orang beriman ketika masuk ke alam kubur, hadirin yang mulia, dikasih kenikmatan yang luar biasa sehingga nggak terasa. Ada yang mereka merasakan lamanya di alam kubur itu seperti 2 rakaat sholat saja, ya, 2 rakaat sholat subuh saja, ya. Ini hadirnya. Bahkan ada yang seperti orang pengantin baru nikmatnya begitu. Tiba-tiba subuh sudah begitu, terjadi kiamat. Ini hadirin yang mulia, kenikmatan orang-orang beriman ketika mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang mulia, saking singkatnya dunia dibanding akhirat hadirin yang mulia, ya. Satu hari dunia dibanding akhirat seperti 1000 tahun atau 50.000 tahun. Sehingga kalau ada keluarga kita, tetangga kita, kawan kita hadirin yang mulia, ya, yang sering jumpa dengan kita, ngobrol dengan kita, nelpon dengan kita, chat-chatan dengan kita, tiba-tiba meninggal dunia misalnya, ya, meninggal dunia, ya kan, sering kayak gitu, ya kan, di Simpang kemarin itu, ya, istri saya lagi silaturahmi ke rumah istri beliau, ngobrol, ya, ngobrol hari Senin gitu, ngobrol biasalah, ya, istrinya sama istri saya itu, ya, suaminya masuk, menyapa juga, menyapa, dan sapaannya teringat sampai sekarang katanya, ya. Nah, tiba-tiba hari Senin, hari Rabu meninggal dunia. Masya Allah, hari Senin baru ngobrol, ya. Bahkan ada terjadi, ya, teman kami di Semarang kemarin di daerah Jawa Tengah itu asik ngobrol belakangan di kursi panjang, yang satu menghadap ke sana, satu menghadap ke sana, ngobrol sambil santai ngobrol. Tiba-tiba katanya di belakang ini gak ngomong-ngomong lagi, ya, gak ngomong-ngomong lagi, nyender begitu, tambah berat. Pas dilihat ke belakang, ternyata meninggal sudah hadirin yang mulia. Masya Allah. Jadi orang-orang kalau kita meninggal dunia kaget. Padahal baru aja nelpon katanya, baru saja SMS, baru aja lewat tadi, baru habis makan pisang goreng di warung. Kenapa? Gak terasa. Karena kita hidup di dunia ini hadirin yang mulia, kalau dibanding satu hari di dunia dibanding 1000 tahun di akhirat, kalau kita berumur 60 tahun itu hanya sekitar 2,5 jam saja, ya. Berarti satu hari itu 1 detik, 2,5 detik atau 2,5 menit saja kita sehari, ya. 60 tahun itu hadirin yang mulia hanya sekitar 2,5 jam saja,
Makanya orang kaget ya kan? Karena singkat sekali kehidupan kita. Inilah pentingnya dan Subhanahu wa taala kita menyempurnakan dua perkara saat kita di dunia yang singkat ini. Yang enggak terasa ya, enggak terasa. Jadi selama kita itikaf ya satu hari, kita ceritakan masalah akhirat saja, ya kan? Kalau sudah masalah dunia kita sudah sering bicara ya kan? Gak usah lagi kita protes. Ustaz jangan ngomong akhirat terus. Sudah kita 29 hari ngomong dunia ya kan? Sekarang satu hari ngomong akhirat. Ya? Satu hari kita ngomong akhirat, fokus ngomong akhirat, fokus ngomong alam kubur. Ya? Fokus ngomong kebesaran Allah, pentingnya iman begitu. Ya? Bicara dunia sudah kita 29 hari bicara dunia, satu hari khusus fokus bicara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tugas kita di dunia ini hadirin yang mulia hanya untuk menyempurnakan dua perkara. Yang pertama bagaimana kita nih menyempurnakan iman kita. Yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita, memelihara kita, memberikan rezeki kepada kita. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita ini, ya. Memberikan kekayaan kepada kita Allah, ya kan? Ya. Yang menguji kita dengan kemiskinan Allah, ya. Yang memberikan kesehatan kepada kita adalah Allah, yang menguji kita dengan sakit Allah. Ya kan? Nggak boleh kita ngomong Allah yang bikin sehat, Allah yang bikin sakit. Nggak boleh ngomong bikin sakit. Tapi Allah menguji kita dengan rasa sakit. Beradab kita sama Allah. Ya kan? Nabi Ibrahim alaihissalam Allah contohkan dalam Al-Quran. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan dalam Al-Quran. Bagaimana adab ngomongnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sedang sakit, Allah yang menyembuhkan. Nah, ini hebatnya adab Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan iblis, ya. Iblis hadirin yang mulia mengatakan, "Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan sesatkan keturunan Nabi Adam sampai hari kiamat." Nah, seakan-akan Allah yang menyesatkan dia begitu. Nah, enggak ada adab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadirin yang mulia. Jadi kalau kita misalnya berbuat keburukan ya, ini orang-orang tauhid ini ya, hati-hati kita ngomong kalau masalah tauhid ini. Sedikit aja tergelincir omongan kita, ini nggak ada adab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau masalah kebaikan kita bilang ini izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya curi, ini bukan izin Allah, ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya Allah nggak ridha sama kita mencuri, tapi karena kita maksa, Allah Subhanahu istidrajnya ya. Hajar aja sana kamu kata. Kita sama anak gitu ya kan? Anak kita itu main pisau. Nak, jangan main pisau nak, nanti luka. Tetap aja ngeyel. Nak, jangan main pisau nak, ngeyel aja mas. Akhirnya kita biarin aja, akhirnya luka. Rasain lo kata kita ya kan begitu. Bukannya kita ngizinin dia main pisau. Tapi karena dia sudah ngeyel mau main pisau terus ya dibiarin, di-stretch aja. Nah, begitulah hadirin yang mulia orang yang enggak sholat itu. Ya, sebenarnya Allah memerintahkan dia sholat, ya, menghendaki dia sholat. Tapi karena dia ngeyel nggak mau sholat, Allah istidrajkan aja. Sudah, kata Allah, nggak usah sholat lagi sampai mati situ. Ya kan? Nih hadirinnya. Jadi istidraj itu, bukan maunya Allah, hadirinnya. Ya, istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Nih hadirin, ini adab hadirinnya. Sebenarnya semua kehendak Allah ya kan. Cuma adab saat kita ngomong, ya kan? Jangan sampai kita menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin yang mulia. Jadi bagaimana kita sempurnakan iman yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga apabila ada apa-apa kita ingat kepada Allah. Ya kan? Yang membuat kita merasakan kita bisa kenyang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Yang menguji kita dengan rasa lapar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saat kita lapar Allah perintahkan makan, kulu washrabu. Ya. Saat kita lapar, saat kita haus, Allah perintahkan kita makan dan minum. Kulu wasyarabu, makan dan minum kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat kita makan, kita harus yakin yang bikin kenyang adalah Allah, bukan nasi hadirin. Ya, nasi ini kita makan karena ini perintah Allah kita makan. Kalau mau kenyang katalah makan nasi. Tapi yang bikin kenyang adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang makan satu nampan, ya kan? Makan satu nampan, 4 orang biasanya gitu. Ya. Ikannya sama, nasinya sama, sayurnya sama. Tapi yang 4 orang ini beda, ya kan? Beda. Ada yang makan 2-3 suap sudah nambah. Insya Allah sudah cukup katanya, ya. Dia sudah kenyang begitu, ya kan?
Ada yang masih subhanallah, katanya mau nambah katanya kan. Artinya masih lapar. Siapa yang bikin dia lapar? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bikin dia rasa kenyang? Allah Subhanahu wa taala. Nasi nggak bisa memberi kesan. Itu hanya syariat kita karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita mau kenyang. Ini bab tauhidnya hadirin ya. Bab perkara iman, yakin dengan la ilaha illallah. Ini emang ribet hadirin yang ya. Makanya perlu nanti suatu saat kita buka juga majelis tauhid ini ya kan. Majelis tauhid ini perlu kita buka. Cuma majelis tauhid yang benar-benar kita latihan. Praktek tauhid itu. Jangan ngomong sehingga ada praktek-prakteknya. Allah memelihara, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, yang memberi sehat. Ya? Buktikan Allah memelihara kita, memelihara anak istri kita, memelihara rumah kita. Tinggalkan hadirin. Ya? Tinggalkan 1 hari, tinggalkan 3 hari, tinggalkan 40 hari, tinggalkan 4 bulan. Pulang ke rumah ternyata saya kemarin berangkat ke India, Pakistan, Bangladesh 4 bulan lebih, 4 bulan 20 hari. Ya? Tinggalkan anak, tinggalkan istri, pakai uang sendiri. Ya kan? Ya, supaya kita korban. Kita berangkat kemana-mana tuh pakai uang sendiri. Ya, nggak mengharap dari orang lain dan minta proposal. Tapi kalau orang ngasih ya nggak nolak juga begitu ya, terima juga begitu ya. Nih hadirin yang mulia. Maka saya tinggalkan anak, tinggalkan istri, tinggalkan rumah ya, sampai gerak di sana 4 bulan 20 hari, pulang ke rumah ternyata anak masih sehat, malah tambah gemuk lagi, Masya Allah. Ya kan? Ternyata yang memberikan, memelihara anak istri kita selama ini Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang mulia. Yakinnya di situ kita praktek tauhid tinggalkan. Ya. Nah, sekarang kita kan banyak pekerjaan kita yang kita tinggalkan di kantor ini apa segala, tinggalkan 1 hari, 3 hari untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah kita pulang beres juga kerjaan kita, ya kan? Tapi kadang-kadang ada juga sih yang nggak beres, itu ujian. Yang nggak berangkat juga ada ujian kayak gitu, apalagi yang berangkat begitu ya kan? Ini hadirin yang mulia, latihan iman itu dengan praktek. Yakin kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ini cara memasukkan keagungan Allah ke dalam hati kita. Kita keluarkan dulu makhluk dari hati kita. Makhluk itu ya anak kita, istri kita, keluarga kita, rumah kita, tinggalkan dulu. Ya, sampai di sini kita bicara kebesaran Allah, masukkan kebesaran dalam hati, akhirnya hadirin yang mulia, terjadi apapun kepada kita, langsung ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nih hadirin yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak hadirin yang mulia, contoh-contoh hadirin yang mulia bahwasanya Allah yang kuasa, makhluk tidak kuasa. Ya. Sebagaimana obat, ya kan? Obat itu sepertinya bisa menyembuhkan. Namun obat menyembuhkan hadirin yang mulia, ya. Itu yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mampu menyembuhkan seseorang yang sakit dengan obat ataupun tanpa obat. Dan Allah juga mampu walaupun diobati nggak sembuh-sembuh begitu nah. Ya kan? Kalau kita sakit, maka perintah Allah berobat. Ya. Jadi berobat itu bukan karena kita mau sembuh, tapi karena ini perintah Allah begitu. Ya kan? Masalah sembuh gak sembuh terserah Allah. Nanti kalau kita tetap sehat, kita tiba-tiba sehat ketika berobat, langsung muncul alhamdulillah. Ya kan? Tapi pas berobat gak sembuh-sembuh, karena memang obat gak menyembuhkan begitu. Ya kan? Maka ada sifat sabar. Nih hadirin yang mulia. Ya. Hasil daripada kita serahkan kepada Allah, yakin kepada Allah, apabila sembuh muncul kalimat syukur. Apabila nggak sembuh, muncul kalimat sabar. Inilah prakteknya hadirin. La ilaha illallah. Coba kita lihat di rumah sakit itu, ya. Bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ruangan misalnya, ya, orang sakit di rumah sakit itu. Sakitnya sama, kamarnya sama, ditangani dokter yang sama, infus yang sama, obat yang sama. Tapi orang yang ke rumah sakit hasilnya beda-beda, ya kan? Ada yang masuk ke rumah sakit 1 hari keluar sehat sembuh. Ada yang masuk ke rumah sakit nggak keluar-keluar, kenapa? Masih diinfus, masih sakit. Ada orang yang masuk rumah sakit bukannya nggak sembuh, bukannya sehat, malah mati. Hadirin yang mulia, ya kan? Malah mati. Seandainya obat menyembuhkan, nggak ada orang mati, hadirin yang mulia. Nggak ada orang mati ya. Seandainya obat yang menyembuhkan. Inilah kita yakin yang menyembuhkan Allah, tapi manakala kita sakit, ingat perintah Allah, disuruh berobat. Nah, ini kita latihan iman yang benar kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang salah paham kan, oh berarti yang menyembuhkan Allah, nggak usah berobat deh. Nah, itu namanya salah juga, ya. Nggak bersyariat begitu. Karena Junaid al-Baghdadi rahmatullah katakan, yakin kepada asbab hukumnya syirik, ya, meninggalkan asbab hukumnya haram. Ya kan? Yakin kepada obat hukumnya syirik, meninggalkan berobat hukumnya haram. Bagaimana supaya selamat? Kita tetap jalankan syariat, ini perintah Allah. Manakala kita sembuh, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini latihan memperbaiki iman. Ini nggak cukup 1 hari, 3 hari, ini harus 4 bulan. Memang ini latihannya, ya kan? Karena dalam 4 bulan itu macam-macam ujian yang kita temui di kampung-kampung yang kita datangi. Ya, makanya suatu saat kalau bapak-bapak ada cuti atau ada libur atau resign atau pensiun nanti berangkat 4 bulan secepatnya, ya kan, untuk meluruskan iman supaya di hati kita tertanam kalimat la ilaha illallah. Maka hadirin yang mulia, Rasulullah sabdakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Maka barang siapa yang di akhir kalamnya, di akhir hayatnya ketika mau meninggal dunia nanti mulutnya mengucap kalimat la ilaha illallah, dijamin pasti masuk surga. Tapi mengucapkan kalimat ini bukan seperti semudah membalik telapak tangan hadirin. Ya, perlu latihan hadirin. Ya, mendapatkan titel beriman itu perlu latihan. Kita di perusahaan aja mau mendapatkan titel, misalnya ya, mohon maaf ya, misalnya mau mendapatkan titel General Estate Manager, Divisi Manager, File Officer, itu perjuangannya luar biasa itu hadirin. Enggak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi, enggak mungkin hadirin yang mulia. Banyak rintangan, banyak tantangan, ya kan? Banyak cobaan, banyak ujian, berapa waktu kita yang habis, berapa pikiran kita yang habis, baru kita mendapat titel tersebut. Begitu juga kita mau mendapat titel orang beriman. Perlu latihan, perlu pengorbanan ya hadirin yang mulia. Ya, perlu mujahadah. Insyaallah ya. Hadirin yang mulia, dikatakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua perlu kita sempurnakan ketika kita di dunia adalah perkara amal saleh, ya. Iman, amal, iman, amal. 2 ini saja. Ya, iman, amal, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala, inilah adanya kalimat Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah kalimat iman, Muhammadur Rasulullah kalimat amal. Nah, hadirin yang mulia. Ya. Kalau kita misalnya di perusahaan, titel kita misalnya karyawan, itu pasti ada kerjaannya itu. Ya, kita mendapatkan status kita sebagai karyawan, pasti ada kerjaannya. Ya. Statusnya karyawan, kerjanya apa begitu ya kan? Ya, ada yang kerja manen, ada yang operator, ya kan? Itu hadirinnya bukti dia seorang karyawan. Harus ada kerjaannya. Kalau kita ngaku-ngaku sebagai karyawan misalnya KKP 2, ngaku sebagai karyawan KKP 2, hari-hari ngopi saya di warung kopi misalnya, ya kan? Habis ngopi mancing, ya, nggak pernah bawa mobil, nggak pernah bawa dodos, nggak pernah bawa alat-alat perusahaan. Kira-kira diakui nggak kita sebagai karyawan? Nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Begitu juga hadirin Subhanahu wa taala, manakala kita nih hadirin yang mulia mengaku sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, mengaku sebagai orang beriman, ini harus ada amalannya, ya, harus ada praktek. Maka amal yang paling tinggi di sisi Allah adalah sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Kemudian sholat 5 waktu yang paling dicintai Allah adalah sholat berjamaah. Itu yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang mulia. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW hadirin yang mulia, ketika beliau di akhir hayat mau meninggal dunia hari Senin subuh itu, beliau berwudu beberapa kali. Kalau nggak salah 3 kali beliau ambil wudu pertama, beliau nggak sadarkan diri, terjatuh, ya, nggak sadarkan diri. Ketika beliau sadar, wudu lagi, nggak sadar lagi. Wudu yang ketiga baru beliau berhasil berwudu dengan sempurna. Kemudian beliau dipapah oleh Sayyidina Ali atau Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu hadirin yang mulia, ya, dipapah kiri kanan, dibawa ke saf berjamaah Abu Bakar dan jadi imam. Kami lihat, kata sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, kaki Rasulullah tuh terseret di lantai. Saking besarnya hadirin yang mulia, agungnya sholat berjamaah itu. Ya, jangan dianggap sepele. Rasulullah yang dijamin masuk surga sampai seperti itu memperjuangkannya. Ini hadirin yang mulia. Makanya jemaah-jemaah kita kemarin ya kan, yang baru-baru itu dulu hadirin yang mulia, saat dia selamatan, pas mau baca doa, tiba-tiba azan berkumandang. Ya, izin sama tuan rumah,
lari dia ke masjid itu ya kan, lari dia ke masjid, masya Allah, karena dia paham begitu besarnya keutamaan sholat berjamaah. Insya Allah ya kita jaga ya, iman kita sempurnakan, amal kita perbaiki, terutama sholat kita jaga benar-benar, kalau bisa berjamaah kita jaga benar-benar. Jangan sampai dalam satu hari kita nggak ada setor muka ke masjid, jangan sampai nggak pinjir gitu satu hari itu ya kan, minimal maghrib lah muncul ya kan, jangan los begitu. Nah, apalagi 5 waktu nggak ada, Jumatan lepas juga, wah ini hancur sama sekali ya, nggak ada artinya kita di dunia sudah. Ini hadirin yang mulia, maka sebentar ya, 1 menit lagi selama kita etikaf nih hadirin yang mulia, kita luruskan niat kita semata-mata ingin memperbaiki diri kita. Yang kedua, kita niat buat dakwah dengan pengorbanan sebagaimana Rasulullah para sahabat. Yang ketiga, kita buat amalan dakwah ini semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan etikaf di masjid ya, sengaja aku etikaf di masjid ini sunat karena Allah taala. Maka selama kita etikaf ada 4 perkara yang kita perbanyak. Perbanyak dakwah, perbanyak talim, perbanyak zikir ibadah, perbanyak khidmat ya, melayani saudara kita. Kemudian hadirin yang mulia, ada 4 yang kita kurangi nanti ya. Kurangi masa makan dan minum, kurangi masa tidur dan istirahat, kurangi masa keluar dari lingkungan masjid, kurangi bicara yang sia-sia. Kemudian ada 4 perkara yang kita jaga. Yang pertama, jaga taat kepada amir ya. Insya Allah sementara mungkin saya amir ya, pimpinan jamaahnya hadirin yang mulia ya. Artinya kalau ada apa-apa kita izin ya. Mungkin kalau 3 hari atau beberapa hari, 1 hari, 3 hari, hadirnya kurang terpakai. Tapi kalau kita berangkat 40 hari, 4 bulan, ini terpakai banget izin sama amirin ya. Kalau mau buang air kecil kita bilang mau 1 ya, mau buang air besar kita bilang mau 2, supaya di masjid ini nggak ada kalimat-kalimat yang nggak enak didengar begitu ya kan. Kalau kita nggak pakai isyarat, Amir saya mau kencing ya, wah ya kan? Nggak enak kedengaran orang kampung nanti, apa itu orang di masjid tuh kencing aja kerjanya kan. Jadi kalau kita bilang mau 1, wah bilang orang kampung berarti itu jemaah wali tuh nggak pernah dia bilang mau kencing mau buang air besar itu, yang adanya 1, 2 dia nggak paham gitu ya, dikira wali gitu dia nggak pernah kencing nggak pernah buang air besar, karena dihaluskan kalimatnya ya kan. Mau buang air kecil bilang 1, mau buang air besar bilang 2. Ini hadirin yang mulia. Kemudian hadirin yang mulia, jaga juga amal bersama istimai, kita sempurnakan amal pribadi infiradi kita. Kemudian jaga kehormatan masjid. Jadi di masjid nanti ada adab-adabnya ya. Masuk masjid terutama kalau bisa kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, banyak lagi nanti kita muzakarahkan. Kemudian yang keempat, jaga kesabaran dan tahan uji. Jadi kita sabar dalam meluangkan waktu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang mulia, ada 4 yang kita tinggalkan selama kita itikaf ini. Tinggalkan mengharap kepada selain Allah. Apa-apapun terjadi, minta berharap hanya Allah yang menyelesaikan. Yang kedua, tinggalkan meminta kepada selain Allah. Ya, kalau pengen apa-apa, minta kepada Allah. Bahkan kalau kita mau garam saja, bilang subhanallah dulu. Ya, baru bilang ada garam nggak? Begitu ya. Utamakan kalimat Allah dulu, baru kita minta. Ini hadirinnya. Yang ketiga, tinggalkan memakai barang orang tanpa izin ya. Sandalkah, apakah kita pakai harus izin dulu. Jangan sampai kita asal pakai saja, itu namanya gosop ya kalau dalam bahasa apa namanya ya, bahasa agamanya. Apalagi ngambil sabun orang, odol orang, itu kan bukan minjam, itu pakai itu ya kan, nggak boleh, nanti di akhirat nanti dituntutin hadirin yang mulia. Jadi harus izin hadirin yang mulia ya. Yang sekecil itu kita perhatikan ya, kita perhatikan. Dilarang jangan memakai barang orang tanpa izin, apalagi ngambil begitu. Ini hadirin yang. Kemudian yang terakhir, tinggalkan sifat boros dan mubazir, jangan membuang-buang ya. Latihannya dari minum air aqua gelas saja kita di sini misalnya. Jangan sampai air aqua gelas itu kita minum sedikit kita buang, jangan. Sampai habis tinggal gelasnya baru kita buang ya. Saya dari tahun berapa itu ya dapat muzakarah ini, sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah lagi buang air di aqua gelas itu ya. Kadang-kadang di masjid itu ada sisanya kita ambil, kita taruh di teko, kita bikin teh hangat di rumah itu. Jangan sampai terbuang. Ya, mubazir itu hadirin yang mulia. Innal mubazirin kanu ikhwanu syaitan. Orang mubazir itu temannya syaitan. Ini hadirin yang mulia. Kemudian hadirin yang mulia, 4 perkara yang jangan kita bicarakan selama kita i'tikaf ini. Jangan bicara masalah khilafiyah. Jangan bicara masalah beda pendapat. Jangan bicara mazhab, jangan bicara masalah NU, Muhammadiyah, Salafi, Irsyad, Ittihad, Persis, MTA, jangan dibicarakan di sini. Yang kita bicarakan adalah bagaimana orang-orang yang belum sholat bisa sholat 5 waktu, yang sudah sholat 5 waktu di rumah bisa ke masjid, yang sudah ke masjid bisa ngajak orang lagi ke masjid. Ini yang kita bicarakan hari raya, insya Allah ya. Kemudian yang kedua, jangan bicara masalah politik
Ya kan? Jangan bicara masalah politik, jangan bicara masalah Golkar apa segala. Politik yang kita bicarakan adalah politik Rasulullah. Bagaimana umat manusia ini terselamat dari neraka, masuk surga semua. Ini yang kita bicarakan. Kemudian yang ketiga, jangan bicara masalah status sosial. Ya, jangan bicara kita dari BRIMOB, kita dari TNI, kita dari polisi, enggak. Kita bicara saya hamba Allah, umat Rasulullah. Ini ya yang kita bicarakan selama latihan etikap ini. Kemudian yang terakhir, jangan bicara masalah aib. Ya, jangan bicara masalah aib, baik aib orang lain ataupun aib kita sendiri, jangan kita bicarakan sama orang lain. Insya Allah ya, hadirin yang mulia, kira-kira ini saja yang perlu kita amalkan dan kita sampaikan insya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana fil lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.